wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Satu, Mata Baitur Rahman Ahad ketiga bulan Desember insya Allah bersama Al-Ustadz Atib Latiful Hayat. Yang kedua, mohon doa dari jamaah sekalian. Alhamdulillah pada hari ini salah seorang murabi Ma'had Baitur Rahman, yakni Ustadz Yoga Ardian, pada hari ini akan melangsungkan akad nikah. Semoga acaranya berada dalam kemudahan, kelancaran, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman terakhir, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan jamaah sekalian, terkhusus atas dukungan jamaah sekalian. Semoga semua dukungan jamaah menjadi sedekah jariah dan kebaikan sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Al-Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, yang artinya sesungguhnya Quran ini memberi jalan kepada yang paling lurus, menunjuki ke jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang benar kecuali yang ditunjuki Al-Quran. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Beriman lagi beramal soleh. Bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik kamu, sebaik-baik umatnya, sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua buah ayat dari Quran surah An-Nisa ayat 75-76. Mudah-mudahan kita termasuk orang Islam yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan pahala yang besar. Ayat 75-76 judulnya Perangilah para pengikut setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi. Dan mengapa kamu tidak berperang di sabilillah, di jalan Allah? Wa mustad'afina minar rijali, untuk membela orang-orang yang lemah, laki-laki yang lemah, wan nisa'i, perempuan, wa wildan, anak-anak. Alladzina, mereka yang mengatakan, yaquluna, mengatakan, Rabbana akhrijna min hadhihi qaryah. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhihi qaryah, dari negeri ini, az-zalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Waj'al lana min ladunka waliyan, ya Allah jadikan atau berikan kepada kami dari sisimu seorang wali. Waj'al lana, dan jadikan bagi kami min ladunka, dari sisimu nasiro, pembela. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna, berperang, fi sabilillah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit tagut, berperang di jalan togut. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah para pemimpin atau pengikut-pengikut setan. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Munasabah, berperang di jalan Allah itu pahalanya besar, apapun hasilnya. Jika mujahid Islam terbunuh, berarti syahid dan dijamin masuk surga. Jadi masuk ke surganya juga tidak akan ada hisab langsung. Jika menang, dosanya diampuni dan ia mempunyai peluang lain untuk beramal soleh, untuk berjihad lagi. Jangan seperti kaum munafik yang berpikir sempit, yang mereka buru adalah ghanimah dan kesenangan dunia. Itulah yang dijelaskan pada ayat yang lalu. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa alasan berperang adalah menegakkan agama Allah atau Islam. Karena itu disebut fi sabilillah. Dan membela kaum muslimin yang tertindas. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 195 dirinci strategi dan kaifiah berperang. Di sana disebutkan bahwa kaum muslimin dulu tertindas dan terusir dari Makkah. Setelah hijrah ke Madinah dan sudah menyusun kekuatan, orang-orang yang beriman disuruh bersiap-siap untuk berperang di jalan Allah. Pada ayat yang akan kita bahas sebutkan kewajiban menolong orang-orang yang lemah dari kaum muslimin Makkah yang masih saudara, sebagai tambahan motivasi membela sesama muslim dan menjaga kehormatan Islam. Di sini ada kata-kata qatala yuqatilu.
Jadi ada la tuqatiluna. Kalau qatala artinya membunuh. Qatlan itu pembunuhan. Kalau koknya panjang, qatala. Itu saling bunuh. Diartikan berperang. Karena itu nanti kita harus bisa membedakan antara qatala dengan qatala. Di sini yang kita bahas adalah perang. Atau diartikan membalas serangan, melawan karena diancam bunuh atau berperang. Qital, pertempuran atau perang. Aya nama surat yang surat kita ya. Ya tuh. Dalam Quran surat kita tidak ada. Surat keberapa? Surat ke-47. Disebut dengan surat Muhammad dan juga disebut surat Al-Qital. Firman Allah Subhanahu wa taala, waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wa fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum hatta inda masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Fa in qatalukum faqtuluhum. Di sini ada kata-kata qatala itu banyak. Yang pertama faqtuluhum, bunuhlah mereka. Kemudian asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Awas, bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia menuduh. Walaupun berasal di bahasa Arab. Kemudian wala tuqatiluhum inda masjidil haram, jangan memerangi. Nah, di sini. Kalau tadi suruh membunuh, sekarang jangan memerangi. Hatta yuqatilukum fis, sehingga mereka memerangi kamu di Masjidil Haram. Jadi tidak boleh berperang di Masjidil Haram kecuali untuk membela diri dan membalas serangan di Masjidil Haram. Fa in qatalukum, jika mereka memerangi kamu, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian ada kata fisabilillah. Nah, ini yang sering kita dengar. Fisabilillah artinya di jalan Allah. Maksudnya di jalan yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Yaitu membela, memperjuangkan, memelihara, menyebarkan, dan meneguhkan agama Islam. Dulu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan perang di jalan Allah? Karena di antara kami ada yang berperang karena marah dan panas hati, dendam. Lantaran diusir di Mekah, kemudian hartanya dirampas. Nah, istilahnya tuh kayak dipaehan sia, gitu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya bersabda, siapa yang berperang untuk membuktikan bahwa kalimat Allah lah yang tertinggi, maka ia pada sabilillah. Jadi tujuannya adalah untuk membuktikan kalimatullah. Kalau dendam nanti tujuannya beda. Nanti apabila perang begitu, hayang nate maihan. Sedangkan berperang bukan membunuh tujuannya. Tapi memperjuangkan Islam. Jadi membunuh eta teh bukan karena dendam, tapi orang itu akan menghancurkan Islam. Itu akan beda. Ketika orang itu masuk Islam, beres kan urusannya. Tapi apabila tujuannya dendam, wah, cenah. Dulu pernah terjadi sedang perang gitu. Main pedang begitu. Tangan orang Islam itu luka, bahkan dikatakan putus. Dibengket ya tetap. Baju soehkeun bengket sampai berhenti darahnya. Diudag gitu musuh tetap. Ngaclang pedangna. Dikitukeun tah kana gadona. Tinggal lep. Nya. Jadi gitu ke supaya
Eta diajak ngobrol heula. Siga film geuning nya. Diajak ngobrol heula jadi lila paehna teh. Atuh itu teh ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Nu itu teh. Jika Bapak berada di pihak Islam, kemudian anu rek dipaehan ku Bapak teh ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Apa pikiran Bapak-bapak? Kan? Percaya ente? Ente nya. Ngucapkeun 2 kalimah syahadat teh sieun dibunuh. Tapi kenyataannya memang begitu, Pak. Wah, senamun nya ge erek ngucapkeun 2 kalimah syahadat teh tadi memeh perang dikitukeun we, Pak. Ingat ka dia nu geus putus. Laporan ka Rasulullah pas sok ngadongeng nya mun aya kajadian ngadongeng gitu. Kata Rasulullah SAW, mengapa tidak engkau sekalian belah saja dadanya? Nah maksudnya tah. Jadi kalau sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah tidak boleh dibunuh. Alasan orang Islam gimana nanti kepada Rasulullah? Hah? Bisi ngabohong. Nah itu. Atau merenan lamun teu dibunuh mah itu maehannya. Maehan. Kata Rasulullah, bukankah kamu berperang tuh ingin mendapatkan gelar syahid? Aduh. Poho. Kan perang dia poho. Kan lebih baik terbunuh ya. Sebab yang terbunuh itu yang mati syahid langsung masuk surga. Aye, dah pastinya gak maehan tak itu. Jadi kadang-kadang dalam berperang itu ada dendam. Itu bukan fisabilillah. Fisabilillah mah perangi mereka sehingga mereka masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam ya sudah. Rasulullah SAW di Mekah itu kan disiksa. Sampai ke sujud atau ayah onta kaluron. Jadi ada anak onta paeh begitu dilahirkan. Eta mah Rasulullah ke sujud dikitukeun tubuh Rasul. Dihempikan ke onta. Sampai beliau tidak bisa bangkit. Itu dibangkitkan oleh Fatimah putri Rasulullah. Kalau tidak salah dengan Abu Bakar. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kecintaan Rasulullah SAW kan dibunuh. Kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, kemudian disate. Jadi kunnya disate gitu, kongkorongkun dan dimakan, dikunyah gitu. Ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, orang-orang Makkah itu mau menyerang tapi tidak bisa. Sebab kalah strategi oleh Rasulullah SAW. Di strateginya begini. Dalam perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah, orang Makkah yang masuk Islam dilarang pergi ke Madinah. Kalaupun pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, tapi dilarang diam di Madinah. Di mana we pokoknya? Oleh Rasulullah diterima. Banyak para sahabat, mengapa ini harus diterima? Karena biarkan saja supaya hijrah ke Madinah. Dan orang Islam di Madinah diaku gitu. Tapi oleh Rasulullah diterima itu syarat itu. Sehingga pada akhirnya orang Islam banyak yang tercecer di luar kota Madinah. Yang dari Mekah itu. Dan itu akan mengganggu perjalanan orang Quraisy. Ya. Kan tidak terpusat di Madinah. Sebab hartanya sudah diambil oleh orang Quraisy. Ayeuna panggil di jalan sok rek kumaha. Yang kedua, ketika Rasulullah menyerang kota Mekah, di Mekah kan ada orang Islam yang tidak boleh pergi ke Madinah. Nah itu strateginya. Masuk Islam. Mereka itu sakota masuk Islam. Kita ge anu ragu-ragu anu kabur balik deui. Lantaran geus kabur siga Ikrimah kabur. Di jalan mikir, rek ka mana cenanya? Gitu. Rek ka Madinah.
Orang Islam. Mereka Mekah, orang Islam. Asuh Islam itu. Dan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Hindun yang membelah dada Hamzah juga diterima. Menku orang memua itu teh di penjara orang-orang yang berbeda politik. Disebut kayak Napol. Napol itu non? Tahanan politik yang berseberangan asukeun ke penjara yuk gitu. Riweuh, nepi ka ayeuna riweuh. Nepi ka aya ustad diasupkeun ke penjara, di penjara teh anggur dakwah. Banyak yang masuk Islam. Jadi seharusnya begitu orang Islam itu. Dimanapun tetap dakwah. Simpan dirinya dakwah. Simpan diri dia dakwah. Dan ini juga ada kontroversi ya. Tentang penyelenggaraan Piala Dunia. Tapi kenyataan banyak orang yang membenci itu. Orang Islam sendiri. Ayo cara nguruskeun nu kitu. Mengapa orang mending tahajud itu. Tapi kan kenyataannya banyak yang masuk Islam ya. Banyak yang tercerahkan. Oh Islam itu bagus, baik. Pedah beunghar we eta mah. Di mana? Di Qatar. Mana pedah beunghar we gitu. Memang orang Arab mah, orang Islam mah bagus kan menerima tamu teh. Oh, kasihan cai itu. Ini Islam yang sebenarnya. Tambah-tambah calon juarana ge agama eta negara Islam nih. Nah, ini yang disebut dengan dakwah. Kita lanjutkan. Oh iya, harus digarisbawahi fisabilillah. Silahkan kalau yang mau baca itu Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Waqatilu fisabilillahilladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Itu dibuka saja dulu. Sebab ini ada kaitan dengan masa-masa sekarang. Nah ya. Surat naon? Ayat. Silahkan ada yang mau baca artinya? Ayat hartosna apa? Eta. Ada artinya? Ya, baca sob. Pakai ininya, ini pakai ini tuh. Manfaatkan itu atuh. Nah, terjemah atau ditalar. Sob. Ya, artinya saja. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, itu. Coba ayat 192. Artinya. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Kalau mereka berhenti ya sudah. Di sini tafsir sebagai dari ayat jangan melewati batas. Kalau sudah terbunuh ya sudah. Cacak siah. Wah gitu. Ya saya mah eleh. Jangan melewati batas. Sebab Allah tidak suka. Dan siapa yang diserang itu? Yang diserang itu adalah orang yang memerangi kamu. Ya. Gitu kan ya. Ayat 190 itu. Ya. Dan perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu di jalan Allah. Sana di jalan Astana Anyar. Jelas ya? Kita kayak naroskeun, Ustaz adu kamari membunuh diri teh di jalan Allah lain contoh. Lain di jalan Allah, ya. Iya. Jadi siapa yang harus diperangi? Yang harus diperangi adalah yang memerangi kamu. Yang tujuannya fisabilillah. Itu jelas ya. Yang memerangi kamu. Kalau yang tidak memerangi kamu jangan. Apalagi tidak jelas itu orang Islam atau bukan. Kan benang anggota Persis. Makanya itu bukan di jalan Allah itu menjelas. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga ada kata-kata mustad'afin. Mustad'afin itu dari kata-kata dhaif. Dhaif itu artinya lemah.
Du'ufa yad'ufu, du'fan lemah, du'ifan. Jamaknya du'afa. Nah, kita sering menggunakan kata-kata du'afa ini. Padahal dalam zakat infak sedekah tidak disebut du'afa. Eta masih gak kamu pelase. Pandainya yatim dan du'afa. Padahal dalam itu tidak ada. Lemah. Yang disebut dengan lemah adalah ada 3 lemah itu. Ada lemah iman, lemah fisik, lemah ekonomi. Fisik mungkin juga dengan mental itu. Tapi ada yang lemah ekonomi. Nah di sini tuh lemah yang mana? Du'afa cendinya tuh. Kalau mustad'afin adalah orang-orang yang lemah. Dalam ini ayat Quran banyak ada kata-kata ad'afan mudha'afah seperti dalam Ali Imran. Riba yang haram itu adalah yang berlipat-lipat. Kalau lebih itu boleh. Bukan riba. Asalnya memang riba, tapi yang diharamkan yang berlipat-lipat. Abdi namut artos 1 juta. Kira dibayarna sasasih deui. Nya tambahan 10.000 boleh. Tambahan 10.000 sabulan. Jadi lamun dibayarna bulan depan, hitung deh sekarang berapa bulan. Kalau tidak dibayar juga nanti tambahkan setiap bulan 10.000. Atau ad'afan mudha'afan itu asalnya 10.000. Dikarenakan hutangnya jadi 1.010.000. Bulan depan nambah. Bukan 10.000 tapi 11.000 misalnya gitu. Atau 10.000 100. Nah itu yang haram. Ini motor. Nya tapi baliknya bensinnya pinuhan. Boleh itu bukan riba. Wah menikah riba senang gitu. Ya kan etong ninjam itu. Udah perlu tuh gitu. Peperihan olina tadi gantinya. Nah, itu. Jadi riba yang diharam gitu ada afan mudha'afan. Berlipat-lipat. Nah, di sini dari kata-kata lemah, du'ufa. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 150 kata Nabi Harun, qala ibna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtuluni. Hai anak ibuku, kan Nabi Musa itu teh. Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, istad'afun. Dan hampir mereka membunuhku. Pada disalahkan ku Nabi Musa teh. Ari ente naon gawe atuh ditinggalkeun 40 poe jadi musyrik cenah gitu. Sampai dijengut nya janggotna teh dikitu tuh. Nabi Musa teh atuh. Nabi Musa mah teu sabaran kalau melihat kemunkaran itu. Karena itu teu lulus tah, teu asup diajarna oge nya. Sebab sifat Nabi Musa tidak kuat kalau melihat kemunkaran dia ingin bertindakan bagus ya. Makanya harus sabar. Dalam Quran surat Al-Anfal, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ayatakhafatakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah wahai para muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang tidak membawa bekal kecuali yang ya sakabawana. Ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas. Nah, di sini mustad'afun artinya tertindas di muka bumi, artinya di Mekah. Kamu takut orang-orang Mekah akan menculikmu. Jadi penculikannya dari dulu juga ada. Kemudian Allah memberi kamu tempat menetap di Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Jadi kita harus mengingat waktu kita lemah itu. Nah, laguna katanya. Nah, laguna
Nya ari keur mimiti kawin mah nyeruru kami toha dahar ti mitoha geus boga harta mah hayang kawin deui. Hei kudu ingat ke lemah, kita juga harus ingat ya, lemah. Saya sekarang ingat tuh ayat Quran dalam Al-Quran tuh surat Ar-Rum ya. Asalnya kamu lemah kemudian kuat, nanti akan lemah lagi. Bahkan akan dikembalikan ke usia yang semula gitu. Mata yang semula dulu tidak bisa berjalan, akhirnya geus jadi suku. Dulu ketika mau makan tidak punya gigi, sekarang sudah tidak punya gigi. Ya, dulu itunya wah kuat pokoknya mah. Ayo besok era ku santri berdak tentang pangyanakeun ieu buku. Aya kitu. Ustaz teu kiat cenah kitu. Tapi aya budak teh cenah ku entong Ustaz ku abdi. Tapi ka aya teh mun pangaosan teh ku abdi cenah Ustaz. Nyenak tas teh kitu tapi urang kan curiga eta saha eta teh. Bisi terus dibawa. Nah sekarang bapak-bapak yang sudah di atas 60 tahun ya harus ingat gitu. Ibu-ibu juga harus memahami gitu. Beda kayak nama. Itu lemah. Karena itu di sini tadi ada disebutkan bela lah orang-orang laki-laki yang lemah nanti ya dijelaskan. Al-Qaryah artinya kampung, negeri. Pada ayat ini maksudnya adalah Mekah karena banyak penduduknya yang lemah sudah beriman. Sedangkan para pemimpinnya masih kafir dan dolim. Pengertiannya sama dengan Quran surat Muhammad ayat 13. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya asyadu quwwatam min qaryatikal lati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Muhammad. Jadi ada yang lebih kejam daripada penduduk Mekah. Yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa dulu itu zaman kapungkur mah jami teh jarangkung, baradag. Sampai 2 meter ke atas lah. Bahkan kaum Jabbarin itu orang-orang Palestina yang kafir ya. Itu bisa mayahan opat jelema dikit cekek dua-dua. Itu dalam Ibnu Katsir. Di sini kita sedang menjelaskan Qaryah. Qaryah teh kampung atau negeri. Ada kata-kata wali, waliyan aulia. Wali artinya penolong, pembantu, dikatakan pemimpin, kawan, anak, pengurus. Nah, ini pernah terkena ini tentang wali ini di ayat 51 Al-Maidah 51 tahun berapa? Tahun 2016, 2017. Si Ahok, gara-gara si Ahok saya hafal ayat itu. Asalnya mah teu apa eta teh. Kan kulantaran ribut di Jakarta. Al-Maidah 5 hiji diteang teh. Wah ini beka apa? Jadi ustaz-ustaz juga banyak menerangkan tentang Al-Maidah 51 tentang wali ini. Coba meminta ayah si Ahok. Itu apa gitu. Jadi ayah alusna gitu. Jadi kalau musuh seperti itu ada baiknya gitu. Kita lihat sisi positifnya. Jadi saya juga mempelajari itu sebab banyak yang bertanya, apa yang disebut dengan wali? Wali itu kan teman. Memang dalam Maidah 51 itu teman. Tapi dijadikan pemimpin. Teman yang dipercaya itu kan dijadikan apa saja kan percaya. Bahkan lebih daripada pemimpin itu lebih daripada teman. Atau teman bisa diartikan lebih daripada pemimpin. Kan ada pemimpin bukan teman. Ya, tapi ada teman jadi pemimpin. Kalau teman jadi pemimpin, nah itu yang disebut wali. Baca saja nanti ke bawahnya ya. Banyak. Ini dijelaskan itu. Ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani
sebagai atau menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagiannya lagi. Jadi mereka saling membantu, menolong wali itu. Walladzi wa may yatawallahum, siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin minkum di antara kamu fa innahu minhum, maka orang yang mengangkat itu masuk. Jadi kalau kita memilih orang kafir, maka kamu termasuk kafir. Memilih orang munafik, kamu adalah munafik. Kita sudah bahas itu pada ayat belum ya. Nanti ayat 138 sampai 140. Asyaiton. Nah, ada kata-kata syaiton. Tadi ada kata syaiton ya pada ayat itu. Faqatilu awliya asyaiton, maka bunuhlah, perangilah aulia, para wali setan. Setan itu sebetulnya sifat makhluk. Jadi setan itu bukan makhluk, sifat. Tapi dikarenakan yang banyak menjadi setan itu adalah jin, kita menyebut jin itu setan. Padahal jin anu Islam, bahkan ada yang Islamnya lebih bagus daripada kita. Hanya mendengar ayat Quran asup Islam. Kan orang banyak yang mendengar ayat Quran itu asup-asup. Jin makan banyak ya. Ada zaman Rasul ya. Sampai ada surat jin itu. Dalam Quran surat An-Nas juga mina jinnati wannas. Nah, di sini saya sebutkan Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatina insi wa jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufa qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Nah, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi yang disebut setan itu adalah makhluk yang mengganggu. Sekarang yang mengganggu setan nancik. HP. Antara aya pengumuman eta anu jadi ieu teh. Nu jadi DKM teh kapilih teh mantan Jagger. Mantan Jagger. Teu bisa bahasa Indonesia jadi ketua DKM. Ai mantan Jagger pan alusnya tibatan mantan ustad. Ya. Saya keneh mantan Jagger ya. Eta mah pengumuman ceuk eta teh ceuk ketua DKM. Jumaah nu mawa HP paehan cenah gitu. Oh. Pan gitu ya. Nu mawa HP paehan bubar harita. Jadi yang disebut setan itu bisa jenis manusia, bisa jenis jin, bahkan bisa eta. Di Arab Saudi pan keur Isya teh nonton bola gitu. Setan dah mengganggu TV teh. Karena itu harus di silent. Sebab saya juga pernah itu salat subuh di masjid mau baca surat yang panjang disada eta teh. Padahal disadana teh itu alarm sigana memberinya alarm jam 4:30 tah. Kan kita sholat kan jam 4 lebih ya. Itu bener dihudangkan biasa jam 4 hudang teh. Disada da eta menu bogana sigana sampai pikiran saya juga membayangkan orang itu. Bagaimana hese itu. Dan orang itu baru masuk masjid. Ketika saya salam laut orang ningali pan ke jelema eta teh. Oh, orang ini baru masuk masjid. Dicarekan. Kemudian hari berikutnya saya melihat orang ini tidak ada. Mata tong dicarekan. Dulu zaman Rasulullah aya anu ngompol di masjidnya. Teu dicarekan, antep heula kita masalah mau dicarekan besok. Dan akhirnya orang itu masuk Islam. Masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, banjur cenah. Sahanu di orang manjur.
para sahabat, bukan orang itu. Dan orang eta mah teu apaleun nyokot saya di mana. Sampai seharusnya begitu. Dakwah teh gitu. Itu tentang setan. Dan setan juga diartikan pemimpin dalam surat Al-Baqarah 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Jadi setan itu para pemimpin, sebab para pemimpin yang suka mempengaruhi. Ya kemana? Salah entong. Pak. Kita pemimpin teh. Paehan baca pemimpinnya. Jeger paehan asli itu dulu ayeuna teh. Da dititah cenah di nama ke daek cenah tuh. Jadi si eta teh pemimpin. Kulantaran pemimpin kan mempengaruhi jeger di paehan. Sabaraha kali nembakna teh? Pokokna mah kitu. Jadi kade eta pamimpin teh, pamimpin urang kedah Islam. Urang eureun heula piknik teh. Pamimpinna ustad pan. Naon cenah? Ka masjid heula. Urang salat heula. Di lembur salat mah nya sok 7 rakaat. Maghrib 3, Isya 4. Di dieu we cenah. Tuh. Tujuanna naon betah hayang di dinya? Pada hayang jadi 5. Eta gen 5-nya 3 jeung 2. Ya sok di itu, jauh kudu make eta, kudu make salat rawatib, di dia we cara usah mata oge aja gitu. Jadi kalau pamimpinna kafir, naon eureun salat Allah, isukan deui we cenah atuh salat. Karena itu setan disebut pemimpin. Tafsir dan bayan. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah? Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah? Apakah masih ragu tentang surga yang dijanjikan Allah bagi kaum muslimin yang berperang di jalannya? Ataukah memang kamu mempunyai sifat-sifat munafik? Seharusnya kalau disuruh perang teh mau, sebab itu jalan pintas untuk masuk surga. Tapi anu teh perang-perang wae anu teh dar we nyeum bom bunuh diri. Tidak boleh, haram bunuh diri. Tidak boleh, dan sebutnya juga bunuh diri kecuali dalam perang. Misalnya dalam perang teh ya yang terkena itu suasana perangnya Muhammad Toha, Muhammad Ramdan jeung saha teh Kholis. Luka memang meledakkan bom. Kan itu juga bom bunuh diri. Sehingga amunisi orang-orang Belanda, Jepang, Belanda hancur semuanya. Atau memang ulin kadinya itu katoker. Kita tidak tahu. Nah itu boleh dalam suasana perang. Jadi upamanya rek bunuh diri mah kali itu heula tuh kalas Pegas. Jelas orang-orang kafirnya. Dan orang yang bunuh diri nanti disiksanya juga begitu. Wa mustan'afina minarijali wan nisa'i wa wiadan, dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki yang lemah, saha laki-laki yang lemah teh. Kan? Aki-aki cen. Aki-aki anu geus kolot. Wanita-wanita maupun anak-anak. Dan mengapa tidak mau berperang membela orang-orang Islam yang tertindas di Makkah? Nah ini sulit ya bagi kita itu. Sebab kita tidak dalam satu komando. Yang tertindas kan banyak ya. Di Uighur, di mana di Rohingya. Mereka adalah kaum lelaki yang renta dan lemah, tidak kuat mengadakan perjalanan jauh untuk berhijrah. Berhijrah di Mekah ke Madinah 500 km tembawa bekal, sekalipun berbekal hanya sendirian, sedikit, teu apa jalan, Grab teu aya, GPS teu aya, wah gitu. Cicing di Mekah tertindas. Nah itu ini perintah untuk perang memerangi Mekah. Tidak mampu untuk melawan orang-orang kafir yang menyiksa mereka. Demikian juga para perempuan dan anak-anak kecil yang ketakutan di bawah ancaman kaum yang zalim.
Mereka menyiksa muslim yang lemah, merampas hartanya, memperkosa hak hidupnya. Nah, itu harus dibela. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryatiz zalimi ahluha. Ahluha itu jadi paknya, dina isim paknya. Yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang zalim penduduknya. Orang-orang mustad'afin itu mau berhijrah ke Madinah. Namun mereka merasa tidak mampu karena perjalanannya jauh. Jarak yang harus ditempuh kurang lebih 500 km antara Makkah dan Madinah pada saat itu. Dengan jalan kaki lagi. Jika keluar begitu saja dari kampung halamannya, harus kemana mereka pergi? Perlu diketahui bahwa Makkah itu kota terpencil. Tidak ada daerah yang terdekat dengannya. Mun Bandung Maya, Pak Garut, Cianjur, Purwakarta, Sumedang. Sampai sekarang antara kota-kota di Arab Saudi sangat berjauhan. Dan antara kota-kota itu tidak ada perkampungan dan penduduk seperti di Pulau Jawa. Karena tanahnya tandus. Sebab itu sangat wajar bila mustad'afin itu berdoa, ya Tuhan kami yang mengurus kami, keluarkan kami dari negeri Mekah ini dan penduduknya berbuat aniaya. Jadi ini juga berlaku bagi kita. Orang-orang yang tertindas. Ya. Itu harus berdoa doanya ini. Tapi tetap harus berusaha. Dan kita harus menolong. Ada dua itu. Yang tertindas atau karena bencana. Sehingga di daya kolot. Ayah orang Bandung gak jago. Betah didinya. Lain betah. Cina. Itu pun ngamak ke orang aja. Lain betah. Hek jual. Cina atau hek beli di tempat aman. Sahan rek beli. Jadi ngamak ke orang. Sahan rek beli. Cina gitu. Tanahnya juga jadi murah. Itu di bantaran sungai. Nah itu juga harus dibantu. Apalagi ada saudara-saudara kita di Cianjur ya. Itu juga harus dibantu. Mereka itu bukan tidak mau. Tapi mereka harus kemana lagi. Mata pencahariannya di sana. Tapi itu bukan karena tindasan orang-orang kafir. Kita menolong mereka itu karena bencana alam. Dan jangan dikaitkan dengan kemaksiatan. Dan daerah maksiat namanya henteu Pak. Itu lembah Karmel. Karmel itu kan kampung Kristen 60 hektar. Dari bukit-bukit. Itu mah aman. Justru masih Persis dah dua. Waj'al lana miladunka waliyan waj'al lana miladunka nasira, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Ya Tuhan kami, utuslah kepada kami seorang wali dari sisi Engkau, wali yang dapat melindungi kami. Kirim kepada kami dari sisi Engkau penolong yang dapat menyelamat kami. Mereka tidak punya penolong dan pelindung karena Nabi Muhammad SAW sendiri saat itu masih lemah, diburu dan diusir dari tanah kelahirannya. Demikian juga sahabat yang lain seperti Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi setelah merasa kuat untuk melawan, maka Hamzah radhiyallahu anhu dan pasukannya mulai mengganggu dan menghadang perjalanan kaum kafir Mekah. Orang Mekah itu kan mau ke Sam. Sam itu Yordan. Sam itu nama apa? Sam itu nama anak Nabi Nuh. Sam. Nah, Nabi Nuh itu berlabuh di sana, di Sam. Karena itu masuk di sana Palestina juga. Masuk itu Yordan sekarang. Karena itu Yordan Samiyah. Pergi ke sana. Di posisi Sam atau Yordan teh di atas kota Madinah. Dia orang Mekah, kalau kita lihat peta ya, ada nerangkeun kieu ada apa peta teh. Di Mekah mau ke Sam tuh harus melalui jalur Madinah. Eta strategi Nabi Muhammad SAW, sehingga orang Mekah teh memusuhi orang Madinah tuh kesalahan yang besar. Lantaran kalinya diganggu, tungtung makan nguliwat ke ditu tah. Hamzah tahu, udah Hamzah juga pedagang, dicegat ke Hamzah teh.
Akhirnya Hamzah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ari emang kumaha ieu teh sebenarnya cukup. Encan waktu ada kehe atau cenah. Padahal ayat ini belum turun. Belum turun. Mereka kan mengganggu, menyiksa. Apakah lebih ka iraha urang teh atuh. Sabar teh. Itu Hamzah itu. Nah, kemudian turun Quran tentang tadi. Sip. Surat izin perang. Dan memang tindakan Hamzah itu dibenarkan sebab pada kesananya ada itu asyahrul haramu bisyahril haram wa hurumatu qisos, itu ayat 194 harus dibalas lagi. Dan Hamzah pada bulan haram lagi, kan bulan haram Pak, haram. Jadi orang Quraisy juga melintasi eta teh pada bulan haram sebab haram perang. Kita juga masih berlaku itu ayat itu, bulan-bulan haram itu. Sehingga terjadilah pertempuran Badar yang sangat dahsyat. Pada tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Saat itu Allah menampakkan kekafiran kaum munafik. Mereka tidak mau pergi berjihad di jalan Allah, tidak mau membela kaum yang lemah. Tetapi justru mereka menghasut seluruh orang kafir, termasuk Yahudi, agar memerangi kaum muslimin. Maka terjadilah perang Ahzab, perang sekutu. Sebab orang Madinah, orang munafik, orang-orang Arab itu mau menyerang kota Madinah. Yang disebut juga perang Khandaq. Doa mustad'afin diijabah Allah. Terbukti pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, kaum muslimin Madinah bergerak menaklukkan kota Mekah. Sedangkan kaum munafik makin terdesak perasaannya dan tersiksa jiwanya. Tangke keayaan kaum munafik teh. Mata ulah cinta teuing, ulah benci teuing. Sekarang tuh banyak orang-orang yang munafik ya di Indonesia itu. Kelihatan itu. Namun Islam bener ribut. Wah nyalahkeun ka Islamnya. Itu munafik teh. Tah sakedap di 2024 deukeut rasup ka masjid tah. Ya. Ayeuna geus ngawitan gitu teh. Sampai menghina ka orang Islam nyebut kadrun coba. Itu penghinaan. Akhirnya kan Nabi Muhammad ada orang lain. Kadrun teh naon? Iya, siapa? Kalau bukan orang Arab. Nah, sekarang orang Arab menang. Itu. Dengan menyelenggarakan itu kan itu tidak dipercaya oleh orang-orang Eropa. Ah, pasti negara kieu, pasti ada kerusuhan, ada gitu. Nah, kenyataannya tidak. Banyak yang masuk Islam. Nah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Orang-orang beriman itu pasti berperang di jalan Allah dan pahalanya pun dari Allah. Jika berperang karena ingin disebut pahlawan, pemberani, pembela kaum yang lemah bukan karena imannya, maka pahalanya pun dari makhluk berupa gelar. Itu pun bila manusia memberinya gelar pahlawan atau pemberani. Hanas perang itu disebut pahlawan pan era teh jeung tidak dapat pahala. Seperti orang yang beramal ingin dipuji, ya pahalanya itu pujian. Kalau ingin dipuji dan tidak ada yang memuji, ya kudu muji henteu ku Allah henteu. Seharusnya kaum muslimin tidak takut menghadapi kaum kafir dalam rangka membela Islam dan kaum muslimin. Sebab kalah menang pahalanya besar. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau dibunuh. Itu telah menjadi janji Allah yang benar dalam Taurat, Injil dan Quran. Jadi ada ayat itu, ayat 111 At-Taubah itu dalam Taurat dan Injil. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar. Nah ini seharusnya jadi peluang, tapi orang mereka perang tanya yang saya rasakan gitu, nggak tahu bapak-bapak mun takdirkeun perang cetak ayeuna ya gitu. Kira-kira saya berangkat tidak? Sabab melang, ya proyek can angeus. Melang anak istri siapa yang memberi, maka entah kurang iman nu kitu teh. Tapi aya nu wanian, abdi perang we cenah.
Nah perang, tiba-tiba di imah eueuh gawe. Gawe carekan wae. Aran gitu mah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili togut. Sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan togut. Lihatlah orang kafir yang berperang di jalan togut atau setan yang membela pemimpinnya. Tadi tanya togut setan atau yang membela pemimpin. Apa yang mereka harapkan dari pengorbanan jiwa mereka? Oh, naon coba orang kafir mubanian. Mereka hanya mengharapkan kehidupan dunia dan gelar pahlawan itu. Itu pun jika menang dan pemimpinnya selamat. Aya meureunna jalannya ngaran manehna teh. Tapi ku ayana ge mun manehna maut kumaha? Da mau apaleun? Pan geus maut. Perang mereka hampa, mustahil. Mereka akan menerima pahala setimpal dari pemimpinnya atau togutnya. Atas jerih payah dan pengorbanan jiwa raganya. Tetapi mengapa mereka lebih berani daripada kaum muslimin? Bahkan sekarang itu mereka mengeluarkan harta untuk membela orang-orang yang pengungsi itu ya. Cik naon pahala ada tidak ada. Kalau kita besar pahala. Sekarang itu yang akan dihadapi adalah membangun masjid. Ini kesempatan yang besar bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ada nanti pos di Cianjur itu, ima kange ngabangun masjid. Itu posnya nanti dipisahkan. Dan itu jadi sedekah jariah atau wakaf. Wakaf produktifnya pahala. Kalau makanan itu sampai saat ini terpenuhi. Kalau pakaian terlalu banyak. Tapi kayak pakaian urut. Jadi micin lagi hese. Saya punya fotonya itu. 2 ruangan itu pakaian itu banyak sekali. Memang ada yang baru. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk jihad fisabilillah. Kan jihad dengan harta dan jiwa. Sekarang tidak ada musuhnya dan bukan dalam keadaan situasi berperang. Nah, kita berperangnya dengan harta. Tapi entong bring kali itu sadayana pinuh di itu lagi. Ka PJTU dititipkan. Di sana juga diterima PJTU. Jadi uang yang diterima itu ditampung di PJTU. Jadi PJTU yang akan mengurus. Ya cenah teu aya toren, ya teu aya kompa cai dan sebagainya itu diurus oleh PJTU. Faqatilu awliya as-syaitan. Sebab itu perangilah para wali setan. Karena itu perangilah para pemimpin setan yang menghalangi dakwah Islamiah, yang menindas kaum mukminin yang lemah dan membela tagut. Kalau mereka berperang dengan sosmed, kita juga berperang lagi gitu. Dan itu dapat pahala. Berperang dengan pikiran, kita juga perangi dengan pikiran. Ada yang menyatakan bahwa Islam itu berperang, berkembang dengan pedang dan perang. Buktinya la ilaha illallah teh aya gambar naon? Pedangnya. Lambang Arab Saudi kan begitu, tak pedang di tanggal korma. Tanyakan ke orang Arab Saudi, ya ari pedang ke orang Arab mah sarua jeung pulpen. Sebab korma mah tidak terkelupas seperti kelapa. Tapi si tanggal kawung. Tanggal kawung kan tidak terkelupas ya. Kelapa mah terkelupas jadi kudu dipotong eta teh jeung keur mencit domba oge. Nah, ketika mereka menyatakan tah nepi ka kieu teroris teh. Kita jawab, saha anu teroris teh? Islam masuk ke Indonesia dengan perdamaian. Sedangkan orang Kristen, Katolik, Nasrani, Kristen ya, masuk dengan penjajahan ya. Piraku orang yang ngabela penjajah? Iraha Indonesia dijajah oleh orang Arab. Kan tidak ada. Itu perangnya begitulah. Perang argumen. Tak lupa pinter-pinter. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa, karena sungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah.
Ketahuilah bahwa tipu daya setan itu lemah. Lemah alasannya, lemah motivasinya. Bagi mereka menang dan kalah pastilah neraka jahanam tempat kembalinya. Pasti kita menang jika iman kita kuat. Firman Allah, "Ayauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun." Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Nah, ini Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menunjukkan akhir ayat ini. Ayat terakhir diturunkan. Sebetulnya orang-orang kafir itu lemah dan mereka itu takut kepada orang Islam. Takut. Buktinya apa? Nyun senjata. Siun teh. Latihan terus. Dibuka pangsiun latihan. Itu diadu-adu. Siun. Dan kata orang Yahudi, aneh cenah orang eta orang Palestina dibunuhnya setiap waktu. Tapi loba we budakna teh. Teu seep-seep nikaina teh. Siun orang kafir itu. Dan mereka tuh lemah alasannya. Ek nyerang ka urang ngarah naon coba nyerang. Kalau kita kan kalau terbunuh surga. Kalau menang ghanimah. Sebetulnya kita diuntungkan. Jadi walaupun bagaimana situasinya pun bagaimana, kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirkan tertindas. Sabda Rasulullah SAW, ajaban dia amriya mu'mini, bagi orang mukmin itu selalu beruntung. Jika ditimpa musibat, mereka sabar, pahala. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah sebutkan dosa mereka diampuni. Bapak-bapak mau diampuni dosanya? Ya syaratnya harus dapat musibat. Lihat 153 sampai 157 Al-Baqarah. Ada yang diampuni, tetapi harus banyak bersyukur. Bersyukur itu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih sholat tahajud? Padahal engkau telah diampuni dosanya, sudah dijanjikan surga Firdaus." Kata Rasulullah, "Ini sebagai rasa syukur saya kepada Allah ku tahajud teh. Mun urang dia ye, maka diampuni dosanya, dijamin surga. Salat mah kira-kira." Surga sudah didapat, Pak Ata dosa sudah diampuni, kira-kira urang teh semangat mah ibadah teh. Semangat mah maksiat teh. Nah, jadi para nabi mah syukurna teh ku salat. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Banyak Firaun teh garalak teh. Anak buahnya teh make pakaian perang, budak-budak Nabi Musa dan kelompoknya. Ieu mah puguh tentara, aya kelompok Nabi Musa, aya budak leutik, aya aki-aki, aya barudak, aya istri. Jaba geus ka udag. Tulungan ku Allah teh dengan dihalangan ku cahaya. Masuk itu terusan Suez. Tuturkeun ieu hajat. Itu lautna nutup deui. Syukuran teh saum. Urang mah syukuran teh dahar. Eta bedana teh. Nah, syukuran itu snack acan cenah gitu. Syukuran naon cenah gitu. Nah, karena itu kita bersyukur itu dari segi ibadah ya, khusyuk. Yang kedua, kalau kita punya harta, kita keluarkan. Tibatan orang menang musibat. Ya, kan tadi tiba ai ka surga hoyong, nampi musibat alimnya. Nah, ini mah bisa ke surga tapi dengan jalan syukur. Syukur itu infak. Tapi firman Allah, yang syukur itu sedikit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sok mangga. Atuh kumaha?
Ya. Barangkali sehat, teu nuju panas, teu nuju tidak mah. Saya juga pernah kecil, tapi saya tidak pernah itu. Jadi kalau pertanyaannya benarkah anak kecil itu bisa melihat seperti itunya, akan kita pernah kecil ya. Eta teh aya nu disebut dengan indigo, cenah. Nah, itu wallahu alam itu. Mungkin saja begitu. Itu hanya mungkin ya. Kita tidak bisa menebak gitu. Tapi kadang-kadang ada khayalan. Dongengkeun tong. Dongengkeun tong mah. Imahna di luhur di memunggang. Tadinya tuh laleueur mun musim hujan teh. Coba hujan, coba borangan, coba sieun ku jurig. Nah, ya suami nanti pulang teh kira-kira tos Isya. Ya eta mah paireun bumina aya jelema gitu. Oh, coba tinggali hareup teu napak, Pak. Coba bodas. Mundur maju, baledog mundur maju deui gitu. Eta jin teh cenah. Atawa anu teu napak teh naon nya? Nepi ka gogorowokan. Keluar di luar hujan, jalan dia baleur. Balik ke mana nya gogorowokan ka pamajikan barang dibukakeun eta aya juig lain ieu mah cenah poe mu kena nya mu kena pan dikitukeun digantungkeun coba kekituan mun coba teu napak pan kadang-kadang seperti itu ya, apalagi anak kecil itu tidak bisa bicara yang jelas anak kecil mah. Abdi kantos kapungkur bangso ti Cirebon jam 2 di jalan raya 1 kilometer 1,200 eta mah Pak di jalan Ciganitri teh masih keneh ku batu aya nu bodas gituan Pak. Abdi teh teu percaya dibaca Al-Fatihah, baca Falak Binas, naon teh ayat kursi, tapi anger gitu. Di baledog teh ngan oyag saeutik. Tapi teu percaya kana kitu teh. Saya sudah jadi ustad teh. Ngahulang pan dulu mah dari jalan Cijengjing itu, Cijengjing ke Ciganiti teh masih kene sawah. Naon eta teh? Bacaannya ka Allah da betul percaya kan kitu teh. Disambeurkeun teh naon cik? Budah sabun. Aya curug. Budah sabun gitu. Bikin ulak cangking. Wani hari tama. Nah, jadi hal ini mungkin saja terjadinya pertama ke Allah we gitu. Da ari jin mah aya ngan mah katingali. Jin mah aya. Nya kamu pelase teh naon teh? Penyamaran ya. Sok tingali. Yatim dan duafa. Mana dina infak? Aya duafa tidak ada. Aya oge nah infak mah nya ya fakir, miskin, yatim, kalau zakat yatim tidak ada bahkan. Tapi sekarang menggunakan kata-kata duafa itu. Coba lihat duafa. Mun aya duafa, mandaliana tina zakat. Itu zakat kan atau ayat 60. Yatim juga tidak ada. Ngan orang-orang kalau sudah melihat duafa teh aduh. Jadi hanga bantuan. Padahal duafa termasuk golek mah cenah. Golongan ekonomi lemah. Aya lemah iman. Lihat An-Nisa ayat 9. Itu duafa. Kemudian Al-Baqarah ayat 100 ayat 260 66 itu ayat duafa di sana. An-Nisa kan kita pelajari ya. Ayat berapa? Ayat 9. Sini di Afan wa yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa hendaklah kamu takut kepada Allah
orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Artinya anak-anak yang tidak diberi warisan atau warisannya sedikit. Karena orang tuanya terlalu banyak infak sehingga anak-anaknya lemah, itu maksudnya. Kitunya. Jadi cobi we tingali. Dina Al-Baqarah geningan. Al-Baqarah ayat 100 berapa tuh? Laisa birro. Nah, itu ya, ada. Tidak ada kata-kata doa apa. Jadi kata-kata doa apa teh untuk orang lain mah ya kan kaum doa apa naonana gitu. Jadi tidak berhak menerima zakat. Kan kurang geus digitukeun manten ku batur. Jadi weh terkena ingin membantu pan orang kedah ngodal ya. Oh, teh aya dinya, terus nu aya dia. Dapnya. Dia kesimpulanna kumaha? Perang di jalan Allah. Tapi sabila tuh ya ibu mah sanes di jalan asalnya jangan bunuh diri. Kita harus membela orang yang lemah, itu juga jihad. Bisa dengan harta, tenaga ya. Jihad menolong orang-orang lemah. Kita perhatikan bahwa mereka itu juga orang-orang yang lemah, harus dibantu, jangan sampai menjadi kafir. Seperti di Cianjur banyak tenda-tenda yang gitunya itu gara-gara mie atau bisa ganti akidah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat, khususnya yang menyampaikan, umumnya yang mendengarkan. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang baik. Tutup saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.